Pagi tadi saudara, saya menyampaikan firman Tuhan dengan tema saatnya bangun tidur dari rohani kita. Kalau saudara nggak lihat ya salah sendiri ya. Saudara masih lihat nggak yang di belakang? Masih ya? Oh berarti mata saya yang kalau dari belakang nggak kelihatan ya. Saudara, pagi tadi hari susah sekali saudara ya. Pagi hari tadi, benar kan ya saudara ya? Pagi hari tadi saya menyampaikan firman Tuhan dengan tema yang terambil di Roma pasal 13 ayat 11 sampai dengan 14. Saatnya bangun dari tidur rohani. Jadi saudara, pada sore hari ini saya akan lanjutkan dengan tema yang berbeda. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sadar atau tidak sadar, dalam kehidupan yang kita jalani hari demi hari, kalau kita tidak melekat pada cara yang benar, pada firman Tuhan, maka kadang kita abai, kadang kita tidak sadar atau bahkan mungkin keras hatinya, sehingga hidup kita tidak berjalan atau tidak tinggal dalam kerajaan Allah dan rohani kita tertidur. Nah, pagi tadi saya sampaikan tanda-tanda kalau rohani kita sudah terbangun. Gambarnya seperti ini. Orang kalau bangun tidur, dia membuka jendela menyongsong pagi. Orang kalau yang rohaninya terbangun, dia akan melihat, akan mendengar yang tidak pernah terpikir, bahkan tidak timbul dari hati kita. Tuhan akan sediakan. Maksudnya apa? Kita akan mengalami perkara-perkara besar yang sebelumnya mungkin kita nggak pernah alami kalau rohani kita terbangun. Jadi nggak tidur rohani. Nah nanti kita akan lihat tandanya apa. Tetapi kalau tidurnya kayak begini, ini tidur beneran, sampai lupa keadaan, nggak mau tahu kondisi sekitar. Itu gambaran kalau orang yang tidurnya model begini, secara rohani itu gambaran orang yang sudah mati rohaninya, nggak peduli lagi dengan firman Tuhan. Diajak gereja nggak mau, dengar firman Tuhan cuma bilang aku udah pernah dengar. Itu tanda-tanda orang-orang di akhir zaman modelnya kayak begitu. Orang model begini pasti hidupnya nggak akan diberkati. Orang yang rohaninya tertidur pasti tidak akan mengalami hal-hal baru yang Tuhan janjikan kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Nah, kita masuk langsung cepat karena saya ini hanya mengulang. Konsepnya ini hanya mengulang. Langsung Noki. Nah, tanda-tanda manusia rohani kita terbangun. Nah, saudara perhatikan di sini. Saudara sadar tidak sadar, kalau saudara benar-benar mengalami yang namanya kebangunan rohani, ya, saudara itu akan semakin cinta Tuhan. Saudara akan merasakan kehadirannya. Saya mau tanya saudara yang di sini sudah Kristen dari kecil mungkin, ada nggak saudara pernah merasakan kok kayaknya Tuhan jauh dari saya? Kok rasanya kok saya kalau berdoa kok, aduh, seperti di doa apa, didengar apa enggak ya, dijawab apa enggak ya? Kok rasanya aku semakin jauh dengan Tuhan? Saya yakin dan percaya setiap kita pasti pernah mengalami. Dan saya pastikan kalau saudara tahu bahwa saudara semakin jauh dengan Tuhan, saudara tidak merasakan kehadirannya, jangan pernah saudara berharap diberkati oleh Tuhan. Ya, karena Tuhan di Matius pasal 6 ayat yang ketiga dikatakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi Tuhan permintaannya nggak banyak-banyak. Cari dulu kerajaan Allah, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nanti kita akan masuk ke situ. Saudara, orang yang semakin cinta Tuhan karena mengalami kebangunan rohani, orang yang mengalami atau merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya, secara otomatis saudara perhatikan, saudara akan rajin beribadah. Saudara pokoknya seperti kembali kepada cinta mula-mula, pinginnya ibadah, pinginnya ibadah, pinginnya ibadah. Karena kalau ibadah kok rasanya kok enak sekali. Dan saudara, saya saksi hidup
Dan apa yang saya katakan itu benar, saya nggak kurangi, nggak tambahin. Saat saya benar-benar dekat dengan Tuhan, tadi saya sudah sampaikan, tidak pernah saya lihat, tidak pernah saya dengar, tidak pernah saya pikirkan, tidak pernah timbul dalam hati saya, Tuhan sediakan. Itu yang saya katakan masuk dalam kerajaan Allah yang sebenarnya. Jadi tidak jadi orang Kristen yang ngaku-ngaku KTP-nya Kristen, enggak pernah ibadah, enggak pernah baca firman, minta berkat sama Tuhan, kok ngimpi. Ada kan iklannya yang rokok itu? Ngimpi, jaluk opo no jine ngimpi. Hah? Ada itu, tak bisa lupa karena saya jarang nonton. Terus saudara, di situ kalau orang orang yang semakin cinta Tuhan, kalau kita mengalami kebangunan rohani, pasti senangnya itu menyembah dan memuji Tuhan. Nah, saudara perhatikan, saudara introspeksi. Kalau hari-hari ini saudara mulai tidak suka memuji Tuhan, saudara tidak suka menyembah Tuhan, saudara menjauhi jam-jam ibadah, saudara malas baca firman Tuhan. Nah, hati-hati, saudara sedang masuk dalam tipu daya iblis. Dan saudara ingat firman Tuhan, Yohanes 10 ayat 10 katakan apa? Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan iman saudara, pengharapan saudara kepada Tuhan. Nanti saudara kalau dengar firman, wes ora dianggap Allah. Aku gak pernah ngalamin. Lah bagaimana mau ngalamin? Lah kamu aja tidak mengalami kebangunan rohani, tidur terus rohaninya. Saudara, dalam terjemahan sehari-hari, Yohanes 11:10 katakan pencuri datang untuk mencuri, membunuh, bukan membinasakan, tetapi menghancurkan. Saudara perhatikan di sini. Apakah saudara merasakan itu semua? Halo? Saya mau tanya saudara, dan saudara jawab jujur pada diri saudara sendiri. Hari-hari ini, apakah engkau malas membaca firman Tuhan? Apakah engkau malas beribadah? Apakah engkau malas berdoa? Apakah engkau malas memuji dan menyembah Tuhan? Hati-hati, saudara sedang tertidur rohaninya. Dan saudara tahu siapa aktor utama yang membuat kita malas untuk bangun dari tidur kita? Iblis. Nanti kita akan saya kasih bagannya. Ada kerajaannya Tuhan, ada kerajaannya setan. Ini cuma ulangan dari tadi pagi. Terus langsung lagi secara cepat. Perhatikan di sini. Tanda-tanda kita mengalami kebangunan rohani yang kedua adalah menghasilkan buah-buah roh. Di sini ada. Jadi kalau kita selama ini memiliki misi gereja kita membangun manusia rohani, tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai orang percaya harus menghasilkan buah-buah roh. Saudara kasih tahu buah-buah roh apa saja? Ada kasih di sana, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Apakah saudara masih memiliki itu? Mungkin saudara istri dengan suami, suami dengan istri, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, menantu dengan mertua, mertua dengan menantu, bos dengan karyawan, karyawan dengan anak buahnya, atau dengan orang di sekitar kita. Masihkah kita memiliki kasih? Apakah saudara masih punya kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan? Saudara masih punya itu? Saudara renungkan, nanti pulang di rumah tanya. Jadi saudara, ini barometernya. Gampang kalau saudara tahu apa rohaniku itu sedang tertidur, apa sudah terbangun. Kalau engkau di dalam pengiringan akan Tuhan gak ada kasih sama sekali, hati-hati. Jangan-jangan rohanimu sedang tertidur. Terus langsung yang ketiga. Yang ketiga, tanda-tanda kita mengalami kebangunan rohani adalah apa? Menyadari destiny kita, bahwa kita dipilih menjadi duta-dutanya Tuhan atau utusan-utusannya Tuhan. Ada di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-20. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus
bahwa mereka harus tetap bersemangat dan berbangga karena mereka menjadi utusan-utusan raja di atas segala raja. Yesus yang pada waktu itu adalah orang yang begitu luar biasa dianggap karena Tuhan yang hidup mati pada hari yang ketiga dia bangkit. Saudara, menjadi terang untuk menerangi kegelapan, saudara harus beda di luar sana. Mungkin kau dipertemukan dengan orang-orang yang sama sekali tidak ada nilai-nilai firman Tuhan di dalamnya. Engkau dipertemukan dengan orang yang emosi, yang suka marah, yang benci, yang dendam. Engkau harus beda. Engkau harus menjadi terang, menerangi mereka, sehingga mereka melihat ada Yesus di dalam kita. Di situ ada gambarnya Menteri Luar Negeri, Ibu siapa? Saya lupa lagi namanya itu. Ibu siapa? Sebenarnya salah, harusnya ditunjukkannya duta, tapi nggak apa-apa, ini Ibu Menteri Indonesia, namanya saya lupa. Dia kalau keluar negeri, dia menceritakan kebesaran Indonesia. Agar apa? Agar Indonesia diterima dan dihargai oleh bangsa-bangsa lain. Saudara harus juga mengerti, engkau adalah utusan-utusannya Allah. Engkau adalah duta-duta besarnya Tuhan. Kemanapun engkau berada, engkau harus mengabarkan, membesarkan, dan memasyurkan nama siapa? Nama Raja di atas segala raja yang berasal dari kerajaan surga, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kalau engkau kemana-mana, bahkan sudah lupa, gak pernah bercerita tentang Yesus, hati-hati, rohanimu sedang tertidur. Nggak peduli sama sekali dengan orang-orang di sekitar kita. Mau selamat, nggak selamat bukan urusanku. Berarti saudara tidur rohaninya. Haleluya. Ada di sini yang sedang fokus untuk memenangkan jiwa? Ada? Nanti kita akan bahas, saudara. Sebenarnya satu poin pertama kayak tadi, semakin cinta Tuhan, semakin merasakan kehadiran, itu satu khotbah. Tapi bisa cepatkan saja. Yang kedua, buah-buah roh, itu satu khotbah dengan tema yang berbeda-beda. Menyadari kita adalah duta-dutanya Tuhan, itu juga satu rangkaian khotbah. Cuma saya kasih gambaran agar saudara nanti siap. Misinya gereja GPD itu akan berubah menjadi misi, menjadi pelaku firman. Karena saat kita menjadi pelaku firman Tuhan, secara otomatis kerajaan Allah turun dan bertahta atas kehidupan saudara. Saat kerajaan Allah bertahta atas kehidupan saudara, maka surga menyertai saudara. Saudara akan terheran-heran, akan terkagum-kagum, dan saudara akan, saya ngalamin, saya saksi hidup. Saya sampai berkata gini, wah kok bisa ya sampai sejauh ini Tuhan bawa. Bukan kuat, bukan gagah, tetapi semua karena Tuhan. Saudara, saya mau kasih tahu, Om Stefanus, suaminya ibu ini, dan semua yang ada di sini, saya tidak lebih baik dari saudara. Tapi saat saya belajar mempraktekkan menjadi pelaku firman Tuhan, dan saya belajar hidupi pelan tapi pasti, hidup saya hari demi hari, bulan, tahun berganti, Tuhan tetap bawa saya naik, bukan turun. Tuhan bawa saya menjadi kepala dan bukan ekor. Kenapa? Karena itu janjinya Tuhan. Tuhan gak akan permalukan kita. Mosok kita duta-dutanya Tuhan mau dipermalukan sama Tuhan. Mosok bayangkan nih, saya kasih ilustrasi. Menteri Indonesia datang ke luar negeri sana dengan kondisi kekurangan, minta ditraktir baju cupang capek, itu namanya bukan duta-duta duta atau Menteri Indonesia mewakili Indonesia, itu namanya TKW atau TKI. Ya, pasti dia menunjukkan bahwa saya ini mewakili Indonesia, negara yang kaya, negara yang hebat, negara yang tidak kekurangan. Dan pemerintah Indonesia memperlengkapi Ibu Menteri, namanya siapa saya lupa. Begitu juga kita, kalau sadar bahwa saat kebangunan rohani terjadi dan kita terpanggil, oh aku ternyata ini utusannya Tuhan, aku duta-dutanya Tuhan, dan saudara benar-benar hidup benar menjadi pelaku firman, saudara mempraktekkan itu, kemanapun saudara berada, Tuhan akan melengkapi saudara. Semuanya, apapun itu. Saudara, saya mau kasih tahu saudara. Makanya di dalam Matius pasal yang ke-15, kita mau baca ulang agar saudara tahu nama saudara adalah Matius 5 ayat 14.
Pak Ketua bisa bacakan Matius 5 ayat 14. Ini nama saudara. Engkau adalah duta-dutanya Tuhan. Engkau utusan-utusannya Tuhan. Dan engkau harus berbeda dengan orang-orang yang di luar Tuhan. Saya bacakan buat saudara. Matius pasal 5 ayat yang ke-14. Ini ulang tapi saya cepatkan saja. Memang cepat ya, karena memang saudara saya bacakan. Kamu adalah terang dunia. Nama saudara siapa? Nama saudara siapa? Saudara, melalui firman Tuhan yang kita baca, kalau saudara sadar adalah duta-dutanya Tuhan, saudara ini adalah terang dunia. Nama saudara, nama saya itu terang dunia. Dimanapun kita Tuhan mau tempatkan, di tempat itu gelap bisa menjadi terang. Karena ada kerajaan Allah yang bertahta atas hidup kita. Ada surga yang menyertai kita. Tadi lagunya Bu Marta nyanyikan itu, lagunya bagus itu. Yesus yang lemah dikuatkan, apa? Yang lumpuh disembuhkan. Harusnya kita anak-anak Tuhan, saudara, menjadi perpanjangan tangannya Tuhan. Orang yang lemah dengan kehadiran kita, dan kita sadar bahwa kita adalah terang dunia. Kita adalah utusan-utusan Tuhan. Mereka dikuatkan karena ada Tuhan yang bersama dengan kita. Mereka yang kekurangan, kita mungkin berlebih, kita bisa berbagi kasih dengan mereka. Jangan kita sama dengan orang di luar sana. Saudara, nggak ada kamusnya orang menabur jadi miskin, nggak ada. Saya sejak terima Tuhan Yesus, saya pernah berada di titik terendah, nggak punya apa-apa. Benar-benar, waduh, saya pernah bersaksi waktu itu, saya nggak akan ulang. Kadang saya kalau mengingat saya sedih sendiri. Pada waktu saya diberkati, saya belajar setia, saya perpuluhan saya setia. Waktu itu gaji pertama kali saya di Jakarta 1.250.000. Saya setia. Saya lakukan naik menjadi 3 juta, naik menjadi 5 juta, sampai saya bisa buka usaha sendiri. Saya setia. Dan saya kalau berbicara untuk pekerjaan Tuhan, untuk orang di sekitar saya mungkin yang memang Tuhan gerakkan hati saya akan tidak akan menahan. Tapi anehnya, tidak pernah kulihat orang yang menabur untuk Tuhan itu akan kekurangan. Tuhan akan kembalikan berlipat kali ganda buat kita. Karena apa? Saya sadar saya adalah utusan duta-dutanya Tuhan. Saya itu mikir, saudara, siapa saya? Dulu itu madesu, tahu madesu nggak, saudara? Masa depan suram, nggak ada harapan sama sekali. Saya sampah masyarakat. Saya berada dalam kegelapan. Tetapi kalau saudara lihat saya sekarang, bahkan orang-orang teman saya, pendekar-pendekar kelana, saudara ya, di Wonosobo, mereka terheran-heran, kok bisa loh. Makanya saya pada waktu tidur mimpi, saya bikin KKR di Wonosobo. Wow, saya aminkan saja. Haleluya. Ada saatnya saya akan bikin di sana. Saya berjejaring dengan teman-teman hamba Tuhan di Wonosobo. Saudara, siapa saya? Siapa saudara? Itu nggak penting di hadapan Tuhan. Yang penting adalah apa? Mau nggak engkau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan? Kalau engkau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, kerajaan Allah secara otomatis akan bertahta dalam kehidupan saudara. Kalau saudara, Yesus sendiri yang menjadi raja atas hidup kita, nggak perlu takut. Engkau usaha, buah tangan apapun yang kita pegang, itu Tuhan bisa lipat kali gandakan. Engkau kerja, itu nggak akan dibawa terus, Tuhan akan bawa naik. Tetapi kalau kita sudah motivasi tujuan kita dalam setiap aspek kehidupan kita hanya untuk daging kita, tinggal tunggu waktunya kita jatuh ke bawah. Lanjut, saudara ya. Ini sebenarnya ada di Matius 28, cuma saya nggak bahas karena ini terlalu lama. Terus Noki, jadi temanya belum. Nah, saudara perhatikan di sini. Tadi sampai di sini. Tadi saya ulangan saja. Apakah saudara tahu hasil dari membangun manusia rohani adalah sama dengan apa? Itu membentuk kita atau mencetak kita orang-orang percaya menjadi pelaku firman. Yakobus pasal 1 ayat 22, di situ perikopnya adalah menjadi pendengar firman Tuhan atau pelaku firman Tuhan. Mendatangkan kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan.
dan surga menyertainya. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-28. Saya rindu ini dibaca karena ini akan saya beri tema. Temanya lanjut di sini. Tadi kan sampai di sini. Nah, sekarang untuk memulai ibadah kita pada sore hari ini, saya undang saudara dengan kasih Kristus bangkit berdiri, menghormati firman Tuhan. Buka Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-28. Saudara harus ngerti rahasia ini. Jangan mau diperdaya iblis. Kalau hidupmu dari dulu sampai sekarang sama, ada yang salah dengan pengiringanmu akan Tuhan. Engkau kerja 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan sampai sekarang enggak berubah-ubah. Ada yang salah dengan kita. Ya, pagi hari ini, malam hari ini saya akan buka bahwa ternyata ada oknum lain yang bekerja, yang membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang stagnan. Ketemu semua Ibrani pasal yang ke-12 ayat 28. Haleluya. Yang sudah ketemu katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-28. 1, 2, 3. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan amin. Haleluya. Silakan dulu. Saudara, saya akan beri tema pada malam hari ini. Firman Tuhan, engkau berada di kerajaan Allah atau kerajaan setan. Ada konsekuensi yang harus kita terima kalau kita ditipu daya oleh setan, berada dalam lingkaran setan. Jangan harap saudara diberkati. Kenapa? Karena iblis atau setan dari awalnya memang tujuan utamanya adalah mencuri, membinasakan, menghancurkan setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Ibrani pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, saudara dan saya itu termasuk orang yang beruntung. Ya, siapa kita yang begitu terhormat menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan dari Tuhan, yaitu kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu tidak bisa tergoncangkan. Bahkan nanti langit dan bumi berlalu, kerajaan Allah tetap ada. Di Wahyu pasal yang ke-21, Yerusalem baru. Nanti di sana nggak ada lagi gereja, nggak ada lagi bait Tuhan. Semua menyembah satu raja, yaitu Yesus yang duduk di atas tahtanya yang mulia. Itu yang terjadi nanti. Tidak tergoncangkan. Dan firman Tuhan katakan di sini apa? Marilah kita mengucap syukur dan beribadah. Saudara kalau benar-benar mengerti bahwa engkau pada saat terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan saudara mengerti firman ini, engkau diberikan kepada Allah kerajaan yang tidak tergoncangkan, maka engkau tidak akan main-main sama Tuhan. Engkau akan sungguh-sungguh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan apa yang akan terjadi? Percaya saya selalu bilang, yang saya sampaikan kepada saudara tidak saya kurangi, tidak saya lebih-lebihkan. Saksi hidup, saat kita menghidupi firman Tuhan, maka sesuatu yang baik dan dahsyat terjadi. Saudara mau malam itu? Haleluya. Jadi pelaku firman Tuhan. Lanjutkan di sini dikatakan apa? Dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ini saya mau kasih tahu saudara. Kalau kita sadar bahwa kita menerima kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan, kita masuk di dalamnya menjadi warga kerajaan Allah. Ada di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 20. Engkau adalah apa ya saya lupa ya. Engkau adalah warga kerajaan surga. Saudara, maka kita saudara ada penyertaan kuasa bukan dari dunia ini, tetapi dari Allah sendiri. Dan saya pastikan apapun yang kita kerjakan pasti Tuhan buat berhasil. Amin saudara. Saudara mau itu? Tetapi ada oknum lain yang tidak senang kalau anak-anak Tuhan diberkati.
Dia selalu mencari cara dengan tipu daya muslihatnya untuk mencuri iman kita, untuk mencuri apa saudara? Iman kita kepada Tuhan, mencuri, membunuh, dan membinasakan, menghancurkan kerajaan Allah yang diberikan kepada kita. Saudara, firman Tuhan katakan di sini apa? Dan semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Matius pasal 6 ayat yang ke-32. Sekali lagi, apakah saudara sudah merasakan bangun dari rohani saudara? Tadi ada 3 tanda yang telah kita baca. Saya berdoa semua jemaat Tuhan GBD Philadelphia yang on fire sudah terbangun dari tidur rohaninya. Haleluya. Sehingga kita bisa lanjut ke misi selanjutnya, dari membangun manusia rohani menjadi pelaku firman Tuhan. Next. Nah, ini baru kita masuk. Ini saudara, bakannya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kalau saudara nggak kelihatan, maju agar saudara diberkati Tuhan. Kalau di belakang saya nggak lihat saudara. Ini saya bikin ya, Tuhan singkapkan, dan saya sangat diberkati oleh Tuhan. Saudara, ini kerajaan Allah itu ada menjadi sentral, pusat utama dari kehidupan kita. Dan saya mengambil satu contoh apa yang kita alami dalam kehidupan kita sehari. Yang pertama tentang ibadah, tentang pelayanan, tentang keluarga, tentang usaha kita, tentang pekerjaan kita, bahkan pertemanan dan persahabatan saya masukkan ke dalamnya. Saudara tahu maksud saya? Maksud saya di sini begini saudara. Kalau saudara itu menjadi pelaku firman, secara otomatis kerajaan Allah bertahta atas saudara. Dan saudara pada saat beribadah, saudara akan merasakan kehadiran Tuhan. Saudara akan merasakan yang namanya apa saudara? Lebih dan lebih mencintai Tuhan, kayak cinta mula-mula. Saudara pernah ngalamin cinta mula-mula? Pernah nggak saudara? Apa tahu nggak cinta mula-mula apa saudara? Saya pernah ngalamin saudara. Waduh, pokoknya setiap hari pinginnya berdoa sama Tuhan. Nggak tahu waktu itu saya. Dan sekarang saya sedang kembali, Tuhan bawa ke sana. Saudara, pada saat kita ibadah, kalau kita menempatkan Yesus adalah tujuan utama, saudara beribadah di tempat ini memiliki satu tujuan utama, agar Yesus tetap bertahta dalam hidupmu. Tujuannya adalah engkau semakin mengenal dan engkau rindu menjadi pelaku firman. Maka saat engkau keluar dari tempat ini, saudara akan diberkati oleh Tuhan. Saat keluarga kita tempatkan Yesus menjadi raja atas keluarga kita. Bapak-bapak bawa istrinya, bawa anaknya beribadah kepada Tuhan. Kayak keluarga Ibu Ayu mulai datang, puji Tuhan, haleluya, selamat datang, selamat beribadah. Saya pastikan keluargamu akan diberkati oleh Tuhan. Tetapi, ada tetapi, harus dengan sikap hati tadi. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-28 katakan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut akan Tuhan. Kalau engkau datang sungguh-sungguh dengan motivasi satu tujuan, aku ingin mengenal Tuhan dengan benar agar aku bisa menjadi pelaku firman, maka saat engkau membangun sebuah keluarga dan Yesus dijadikan raja dalam keluarga kita, maka keluarga kita akan diberkati Tuhan. Itu yang saya alami. Kami sama Ibu Gembala menikah benar-benar dari nol. Orang tua kami, orang tua Ibu Gembala, waktu kami menikah sepeser pun kami nggak ada yang memberi, ya Maya? Bener nggak Pak? Ya, kalau saya sih merasa begitu, karena saya waktu itu Ibu Gembala pengen menikah, ya putus sekian, Tuhan sediakan semua. Saudara, saya mau kasih tahu pada saudara apa yang terjadi. Kita diberkati oleh Tuhan. Pelayanan kita, kalau kita melayani dengan satu tujuan, ya saudara ya, hanya untuk memuliakan Tuhan, hanya untuk meninggikan Tuhan, dan saudara menjadi pelaku firman Tuhan. Pelaku Tuhan, firman Tuhan itu maksudnya bagaimana sih? Kita ambil contoh sedikit. Firman Tuhan katakan, ampunilah musuhmu, jangan membenci orang yang jahat kepada kita, doakan mereka yang memfitnah kamu.
Saudara bisa mengampuni mereka walaupun menyakiti kita. Saudara menjadi pelaku firman. Jangan saudara naik ke mimbar ini, saudara melayani masih menyimpan sampah. Tahu sampah nggak saudara? Marah, benci, dendam, kepahitan, kecewa. Saudara berdiri di mimbar, saudara nggak akan rasain apa-apa. Saudara nggak akan rasain yang namanya kehadiran Tuhan. Saudara nggak akan merasakan yang namanya lawatan Tuhan, nggak akan rasa apa-apa. Kenapa saudara? Ya karena firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1:5 katakan, gelap dan terang tidak bisa bersatu. Kalau engkau ingin melayani Tuhan, engkau akan harusnya bereskan hidupmu dulu. Sebelum naik ke mimbar, minta ampun sama Tuhan, tanggalkan semua di bawah. Engkau datang dengan takut dan gentar melayani Tuhan. Maka pelayananmu itu akan berdampak, akan impartasi dan membawa jemaat masuk dalam hadirat Tuhan. Ada usaha kita, ada pekerjaan kita, pertemanan, persahabatan. Saya nggak usah bahas satu-satu, terlalu lama. Saudara tahu, kalau saudara itu usaha dan saudara menaruh Tuhan sebagai raja atas usaha kita, saya ngalamin dari yang tidak ada apa-apa, Tuhan bisa ubahkan menjadi ada apa-apanya. Kita bekerja, saya pernah bersaksi waktu itu dari seorang marketing di perusahaan di Singapura, Laser Pro Teknologi Internasional. Dari seorang marketing sampai saya mau diangkat menjadi GM. Kalau bukan Tuhan, tidak mungkin. Siapa saya saudara? Banyak agendat yang lebih pinter, yang lebih jago. Tapi ownernya ngomong, Pak Daniel harus siap-siap. Tapi saya tolak. Mantap kan? Kalau Tuhan yang hidup dalam tuntunan Tuhan, dalam pergerakannya Tuhan, kita bisa peka. Saya tidak silau harta, saya nggak langsung bilang gini, oke, saya terima. Waktu itu tahun berapa ya? 2000. Kita menikah tahun berapa saya? 2012. 2010. Saya ingat 2 tahun sebelum menikah sama Ibu Gembala. Saya mau diangkat jadi GM, General Manager, karena GM 3 kali tumbang terus. Karena di dalamnya ada 2 kubu, Kedar dan kita, dan itu yang membuat mereka harus lengser. Dan saya baru masuk 3 bulan, kalau bukan Tuhan itu tidak mungkin, over target terus. Makanya saya memiliki nilai plus. Waktu saya berdoa, saya bikin misbah doa di tempat kami kerja setiap hari Jumat. Dan ownernya begitu sayang sama saya. Sama-sama satu gereja juga sih, tapi gerejanya beda. Dia di Pluit, saya di Motherland di Tangerang sana, di Poris. Saudara tahu apa yang terjadi? Saya cuma bilang begini, izinkan saya untuk berdoa dulu. Saya berdoa saudara. Besoknya saya datang ditawari lagi, gimana Pak Daniel? Aku naikin deh, gajinya kurang gede ya. Tak naikin berapa? Mau berapa? 5,5, 6 juta. Itu belum termasuk uang bensin dan lain sebagainya. Dikasih mobil waktu itu. Saudara, kalau kita tidak berjalan ya dalam pergerakannya Tuhan, saya akan langsung bilang siap. Zaman waktu itu gede saudara. Saya cuma bilang begini saudara, saya berdoa dulu, kasih waktu saya 3 hari. Setelah saya berdoa saya nggak ada damai sejahtera. Saya cuma bilang begini, saya nggak bisa terima. Dan akhirnya saya tetap bertahan dengan gaji pokok 1.250.000 selama 2 bulan berjalan. Saya tolak itu, jadi mengalami kekosongan, nggak ada GM-nya. Saya bertahan, doa tetap jalan, ibadah setiap Jumat tetap saya bikin. Sampai satu waktu Tuhan izinkan, apa yang terjadi saudara tahu? Saya diproses, disabotase sama kubu sebelah. Saya ada orderan 30, yang komplain bisa 20. Berulang-ulang seperti itu. Apa respon saya? Apakah saya marah? Apakah saya bersungut-sungut, maki-maki orang itu? Enggak. Saya cuma bilang apa? Saya percaya sehabis pelangi, sehabis hujan pasti ada pelangi. Akhirnya saya memutuskan, waktu saya berdoa, saya harus resign. Waktu saya resign, ownernya begitu sampai 3 kali bolak-balik, setiap kali saya bilang mau resign, dia datang, saya nggak boleh resign. Baru kali itu saya kerja nggak boleh keluar. Bukan karena saya bikin kasus, tapi semua karena Tuhan. Saya diangkat bisa berprestasi lain dari yang lain. Saudara,
Setelah saya resign, saya lewati yang namanya penyangkalan diri 3 bulan, sampai saya cerita kepada saudara pernah ya, 3 hari 3 malam saya nggak makan, bukan karena puasa, karena nggak ada yang dimakan. Apakah saya komplain sama Tuhan? Tidak. Saya tak belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Saya percaya tidak ada yang kebetulan. Tuhan bisa pertemukan dengan orang-orang yang tepat sampai akhirnya saya bisa berdiri sendiri. Semua karena Tuhan. Kenapa saya bisa alamin? Karena saya tetap mempertahankan dalam kondisi yang sesulit yang saya alami waktu itu. Kerajaan Allah saya tidak akan lepaskan atau dihancurkan oleh iblis atau setan. Oh, dia ngomong, wah susah bagi orang Kristen, koyok ngono. Saya tetap berkata, sekali Yesus tetap Yesus. Dan saudara tahu, saya akhirnya bisa menikah sama ibu gembala, punya anak, diberkati. Saya percaya karena Yesus datang ke dunia untuk membawa hidup dan kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Dan di dalam Matius 6 ayat 10 katakan, Yesus mengajari murid-muridnya berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk mengundang kerajaan Allah turun ke bumi. Jadi saudara, saya mau kasih tahu, Tuhan sebenarnya rindu setiap orang percaya itu mengundang kerajaan Allah itu turun bertahta atas hidup kita. Kalau kerajaan Allah bertahta atas hidup kita, saya pastikan engkau nggak akan malu-maluin Tuhan, tetapi engkau akan dipakai Tuhan untuk menjadi duta-dutanya. Saudara perhatikan di sini. Kalau saudara memiliki kerajaan Allah, saudara, kerajaan Allah bertahta atas hidup saudara, nggak ada pilihan. Saudara harus menjadi pelaku firman Tuhan. Wah susah Pak Gem, belajar. Saya juga belajar. Sampai detik ini saya masih belajar. Ada zona-zona yang memang iblis bisa curi saya, tapi saya nggak pernah beri celah sedikit pun untuk neraka atau tipu daya iblis menghancurkan kerajaan Allah yang bertahta dalam hidup saya. Saya nggak pernah izinkan. Begitu saya sadar, saya langsung berkata, Tuhan Yesus, semua dari Tuhan, semua untuk Tuhan, semua kembali dari Tuhan. Saya tak pernah merasa khawatir. Saudara perhatikan di sini. Kalau Yesus menjadi raja bertahta atas hidup kita, maka surga mengelilingi kita. Atmosfer surgawi mengelilingi kita. Dan saudara tahu, baik ibadah, pelayanan kita, keluarga kita, usaha kita, pertemanan kita, pekerjaan kita, persahabatan kita dengan orang-orang di sekitar kita, itu akan mengalami yang namanya kemenangan. Saudara akan menghasilkan buah-buah roh, penguasaan diri, kelemah lembutan, kesetiaan, kesabaran, sukacita, kasih. Ini yang paling besar. Ada damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, ucapan syukur. Nah, saudara harus mengerti, ucapan syukur, mengucap syukur, ini nggak semua orang bisa lakukan. Orang yang tidak memiliki kerajaan Allah dalam hidupnya, saat berada dalam kondisi yang tidak baik, kekurangan, susah, sakit, masih nggak bisa saudara mengucap syukur. Nggak gampang, karena firman Tuhan katakan apa? Roh memang penurut, tapi daging lemah. Tapi kalau ada kerajaan Allah bertahta atas hidupmu, semua yang tadi saya sebutkan itu tidak berlaku. Kita tetap bisa mengucap syukur. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kerajaan yang tidak tergoncangkan itu Tuhan sudah berikan kepada kita. Saudara perhatikan di sini. Di sini ada pekerjaan, ada kekuatan, ada keberanian, ada berkat Tuhan di sana. Haleluya. Enak nggak sih jadi orang Kristen, saudara? Halo? Enak nggak jadi orang Kristen, saudara? Hah? Enak. Saya tanya sekali lagi, enak nggak jadi orang Kristen? Bukan orang Kristen lah, orang percaya lebih tepatnya ya. Enak nggak jadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus? Enak. Kalau kerajaan Allah bertahta atas hidup kita. Kalau kerajaan Allah tidak bertahta atas hidupmu, nggak enak.
Kenapa? Hati-hati. Nanti kita akan masuk ke poin selanjutnya. Jangan-jangan kita berada dalam lingkaran setan. Kalau surga itu adanya adalah setelah kita meninggalkan dunia, tetapi ternyata Tuhan Yesus banyak ayat pendukungnya. Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita, surga juga ada di dunia. Surga yang dari Tuhan, yaitu apa? Kerajaan Allah bertahta atas hidup kita. Surga menyertai kita. Maka tadi tanda-tandanya 3, saudara sudah baca. Saudara akan merasakan kehadirannya, semakin cinta Tuhan. Saudara akan menghasilkan buah-buah. Saudara akan menjadi duta-dutanya Tuhan. Saudara nggak tergoncangkan, istri ngamuk-ngamuk pulang nggak punya duit kayak Pak Cipto tuh kemarin tuh. Saya nonton videonya ketawa-ketawa geli juga saudara. Tapi saya diberkati saudara. Saya kalau lihat Pak Cipto itu gundulnya dulu, maaf ya Pak, karena memang gundul saya juga petak masih bang. Nah itu lucu loh Pak Cipto loh, bikin video tuh bagus loh. Videonya sederhana, tapi pesannya dapat. Jadi dia itu bercerita keadaan lagi susah, intinya gitu ya Pak Cipto ya. Keadaan lagi susah, Pak Cipto udah berusaha 1 kali nggak berhasil. Istrinya tanya, Pak, dapat duitnya Pak? Ini susunya habis, pampersnya habis. Pak Cipto cuma ngomong, kita tetap harus dengar khotbah kemarin Bapak Gembala, harus memiliki kerajaan surga. Oh haleluya, saya langsung puji Tuhan. Berarti firmannya ditabur di tanah yang benar nih. Istrinya ngomong lagi. 2 hari kemudian Pak Cipto masuk lagi. Gimana Pak? Susah mah. Wah, tapi tenang mah. Mereka nyanyi lagu waktu Tuhan pasti yang terbaik ya, benar ya? Waktu Tuhan. Besoknya hari ketiga istrinya bilang, nggak tahu kalau saya salah minta maaf ya, karena saya kan kalau mengingat nggak terlalu pintar ya. Hari ketiga istrinya Pak lagi. Gimana Pak? Pak Cipto. Karena dia memelihara, dia tetap menjaga kerajaan Allah tidak dihancurkan oleh iblis. Pak Cipto ngomong apa? Puji Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Saya ngekek sampai perutnya sakit. Pak Cipto ngomong, aku dapat berkat mah 300.000. Aku juga dapat, istrinya juga ngomong, aku juga dapat Pak dari mamaku. Saudara, kalau keluarga Pak Cipto ini pada waktu mengalami masa sulit itu saling menyalahkan. Papa gak bisa nyari duit. Pak Cipto juga ngamuk. Mama saling ngamuk-ngamuk terus. Saya percaya berkat yang Tuhan sudah sediakan terbang lagi. Nanti aja lah. Benar gak Pak Cipto? Dicuri sama iblis, dicuri, dibunuh, dihancurkan sama iblis. Terus bikin video terus, nggak apa-apa Cipto. Memberkati. Saudara perhatikan di sini. Kenapa saya bikin semua ini saudara? Kalau orang menjadi pelaku firman, kerajaan Allah bertahta dan surga menyertainya, maka saudara tidak akan bisa dilepaskan dengan yang namanya selalu rindu memuji dan menyembah Tuhan. Tadi kita udah bahas tanda-tandanya. Saudara selalu rindu membaca firman, saudara selalu maunya berdoa. Dan di dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-39, kenapa saya kasih tanda begini? Saudara ngerti? Buah dari kalau kerajaan Allah bertata atas kita, akhirnya adalah kekekalan. Kalau saudara memiliki ini namanya surga dunia yang diberikan Tuhan, hasilnya ini adalah hasil karena ada kerajaan Allah bertahta atas hidup kita. Saudara melakukan apapun, ada surga yang menyertai, buahnya ini saudara, dan berakhir dengan kekekalan. Dahsyat nggak saudara? Jadi Tuhan itu tahu bahwa kita sebagai orang percaya itu butuh ini, butuh yang namanya kerajaan Allah bertahta. Makanya tadi Ibrani pasal 12 ayat 28 katakan apa? Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saudara harus tahu itu. Tapi kalau saudara nggak pernah sadar bahwa saudara diberi kerajaan yang tidak tergoncangkan sama Allah, ya saudara nggak akan jadi apa-apa. Saudara tahu? Nih saya kasih tanda nih. Saudara hidupnya, kalau tadi ada gambarnya sampai kakek nenek, yang namanya pernikahan pasti pasang surut, ada berantem, ada cekcok. Tapi kalau ada kerajaan Allah bertahta di sana, keluarga Pak Cipto bisa jadi contoh. Tetap ada damai sejahtera, tetap ada pengharapan, tetap ada kebaikan, kemurahan, ada kasih. Benar ya Pak Cipto ya?
maka berkat Tuhan dicurahkan atas keluarga Pak Cipto. Saat mereka bertahan sampai pertandingan akhir, bahasa Inggrisnya apa? Finishing well. Saat saudara mempertahankan, tetap kerajaan Allah bertahta atas hidup kita. Saudara mau ibadah, pelayanan, keluarga, usaha, pekerjaan, pertemanan, persahabatan kita, dan buah yang saudara hasilkan ini, dan saudara harus meninggalkan dunia. Tuhan sudah tetapkan saudara untuk masuk ke sini, kekekalan, kekal selama-lamanya. Yohanes 3 ayat 16 katakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu berbicara tentang surga yang sesungguhnya. Wahyu pasal 21. Jadi kalau saudara dalam kehidupan kekristenan kita sehari-hari, buah yang saudara hasilkan ini, dan saudara meninggal dunia atau meninggalkan dunia atau mati, Tuhan sudah persiapkan yang namanya surga yang sesungguhnya. Haleluya. Dasar nggak saudara? Di dunia enak, mati pun enak. Itu sebenarnya saya bilang kalau jadi wong Kristen kayak penak. Tapi kalau kita mau jadi pelaku firman, jadi pelaku firman Tuhan gampang nggak? Ya dibilang gampang, ya nggak gampang. Dibilang susah, ya nggak susah. Tapi kalau bersama Tuhan jadi gampang. Masalahnya kan kita kan kadang nggak mau gitu loh. Contoh lah, saya itu saudara kepahitan sama orang waktu itu, saya nggak usah sebutkan lah. Wah, saya sampai ngomong sampai mati. Kalau perlu nanti kalau saya udah punya kesempatan tak bunuh kamu. Loh benar loh. Tetapi waktu Tuhan jamah hati saya, Tuhan pulihkan saya, boro-boro inget orangnya loh. Saya wajahnya sudah lupa loh saudara. Tuhan hapuskan yang jelek-jelek, gantikan yang baru. Karena saya mau bayar harga, gak makan 3 hari, saya gak komplain sama Tuhan, saya tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Ini namanya pikul salib, menyangkal diri. Tapi saya yakin dan percaya tidak selamanya hujan, karena setelah selesai hujan pasti ada pelangi. Saudara perhatikan di sini, firman Tuhan di sini ada ayat kakinya, Matius 16 ayat 19. Surga dan dunia, ini surga, ini gambaran kerajaan Allah, surga sebenarnya Yerusalem baru, dan ini adalah hasil kehidupan kita di dunia. Ya, ini hasilnya. Kok kita bisa menghasilkan ini? Ya iya, karena kita mengizinkan, mengundang kerajaan Allah bertahta atas hidup kita, sehingga surga menyertai kita, buah yang dihasilkan di dunia ini. Saat kita meninggalkan dunia, kita kembali ke surga yang sesungguhnya. Saudara tahu antara surga dengan dunia itu terhubung. Matius 16 ayat yang ke-9 ini, ayat kaki. Coba Ibu Gembala bacakan. Saudara harus mengerti rahasia ini. Jadi saudara hidup di dunia ini gak main-main. Kalau engkau hidupmu buahnya itu bukan lagi buah-buah roh, buahnya itu adalah buah-buah yang aneh-aneh, bertobat. Karena saat engkau dipanggil Tuhan gak akan dapat tempat di surga. Coba baca. Dengarkan baik-baik saudara, ayat 19. Yesus ngomong kepada Petrus, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Saya berdoa Tuhan ngomong kepada jemaat GPTI Kedung Muni, kepada jemaat GPTI Kedung Muni aku berikan kunci surga. Kok gak ada aminnya? Amin. Haleluya. Kepada jemaat GPTI Kedung Muni Tuhan Yesus berikan kunci surga. Amin. Haleluya. Lanjut. Perhatikan baik-baik. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Jadi kalau saudara saat hidup yang saudara hasilkan buahnya adalah buah-buah roh, ini dibawa sampai kepada kekekalan. Itu yang menghantar saudara kepada surga yang sesungguhnya. Tetapi kalau saudara melepas ini, ya buah roh, di surga itu nggak ada yang namanya gelap, adanya cuma terang. Dan ini hasil dari buah-buah terang. Tadi saya sudah singgung, saudara namanya adalah terang dunia. Next, Noki, cepat Noki, udah mau selesai.
Ini ya, jadi tahu dulu surga ya, surga surga. Nah, sini. Jadi saya rangkum di sini, kerajaan adalah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang penguasa atau raja, bersifat verbal. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bentuk kata kerja. Jadi kalau kerajaan itu bentuknya kata kerja, makanya beda kerajaan Allah dengan surga, itu beda. Kalau ada kerajaan Allah, pasti ada surga di sana. Tapi kalau surga, belum tentu ada kerajaan Allah di sana. Yang setuju dengan saya katakan amin. Loh, saudara, di dunia ini ada surga kan? Ada surga dunia. Duitnya akeh, seneng-seneng ngomong inilah surga dunia. Tapi nggak ada Allah di sana. Benar nggak saudara? Tapi kalau ada kerajaan Allah, pasti ada surga di sana. Surga yang sesungguhnya, yang tidak tergoncangkan. Ibrani 12 ayat 28. Tapi kalau kerajaan dunia itu tergoncangkan. Saat duitnya akeh, surga. Pas orang duitnya akeh, dadi neraka. Ya saudara. Pas seneng ngomongnya, wah memang nguripi enak tenane surga dunia. Apa iso tuku iki, iso tuku iso ya, iso kabeh. Begitu rasa tuku apa-apa, aduh Tuhan. Kok itu kok susah apes neraka surgane ilang ganti neraka. Itu namanya surga dunia. Saudara perhatikan di sini. Siapakah raja dalam hidup kita? Nah, saudara mulai introspeksi. Siapa raja dalam hidupmu? Apakah tadi kalau di kerajaan Allah itu udah pasti rajanya ya Tuhan Yesus. Kalau hidupmu masih keakuanmu, ya egomu yang kamu jadikan terutama dalam hidupmu, yang paling menonjol, jangan pernah berharap Tuhan dikasih di nomor 2. Kalau perlu nggak perlu ada Tuhan. Jangan pernah engkau berharap mendatangkan kerajaan Allah bertahta atas hidupmu. Jangan pernah berharap kita mengalami suasana surga, nggak akan pernah. Kalau senang ya senang kerajaan surga, tapi sementara, fana. Tapi kalau kerajaan surga yang tidak tergoncangkan, yang dari Tuhan, susah, senang, tidak berlaku bagi kerajaan Allah. Mau tak kasih contoh tokoh-tokoh Alkitab? Paulus, Petrus, semua Rasul Tuhan Yesus matinya itu nggak ada yang enak, benar nggak saudara? Ada yang disalib terbalik, ada yang dipancung, tapi tidak mengurangi mereka untuk mengucap syukur, dan mereka berkata sekali Yesus tetap Yesus. Kok bisa begitu? Karena ada kerajaan Allah yang bertahta atas hidupnya, memampukan dia dalam kondisi yang semenyakitkan apapun, yang benar-benar menderita, tetap tidak goyah imannya, karena dia tahu pengharapan bahwa kerajaan Allah yang tidak digoncangkan diberikan kepada murid-muridnya. Saudara, malam hari ini saja saudara, engkau mungkin merasa diabaikan, engkau merasa dikecilkan, gak dianggap, dilecehkan, dihina. Saya kasih tahu saudara, kabar baiknya, kalau engkau menjadi pelaku-pelaku firman, tanpa saudara sadari, kerajaan Allah itu engkau sedang undang untuk bertahta dalam hidupmu. Maka engkau akan merasakan bagaimana surga menyertai hidupmu. Dan pelan tapi pasti, 3 tanda tadi akan menyertai saudara. Hidupmu akan berubah. Sekarang dengan engkau 1 tahun ke depan pasti ada perbedaan. Saudara, lanjut di sini saudara. Siapakah raja dalam keluarga kita? Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau keluargamu masih saling berantem, kalau keluargamu masih saling menyalahkan, tidak bisa menerima satu dengan yang lain, anak melawan orang tua nyalain anak, ibu nyalain suami, suami nyalain ibu, mertua nyalain menantu, menantu nyalain mertua. Pokoknya nggak ada surga di sana. Hati-hati, tipu daya iblis di akhir zaman ini semakin bekerja keras luar biasa. Jadikan Yesus raja dalam keluarga kita. Siapa raja dalam usaha pekerjaan kita? Saya pastikan, kalau engkau menaruh pekerjaanmu, usahamu, Yesus. Maksudnya gimana sih? Kalau usaha pekerjaan kita Yesus jadi raja, maksudnya begini saudara. Kalau sudah kerja, ingat waktunya berdoa ya berdoa, waktunya ibadah ya ibadah. Jangan udah tahu waktunya ibadah, wah ini kan lalu aku tinggalkan, waduh amsyong nanti saya ini rugi. Ini pas lagi mau cuan nih. Saudara, firman Tuhan katakan apa? Tuhan memberkati orang yang dicintainya pada waktu tidur. Kalau engkau sungguh-sungguh mencintai Tuhan, lagi tidur pun engkau diberkati saudara. Tapi bukan berarti saya ngajarin saudara malas, enggak.
udah males, nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau jadi pelaku firman Tuhan, ya sudah buang aja ke laut. Ya nggak, saudara? Iya kan? Saya tahu diri, saudara, waktu itu saya itu udah nggak punya apa-apa, nggak ada yang saya andalkan, nggak ada yang bisa saya banggakan. Keluarga semua tinggalkan saya, tinggalkan masih mending diusir saya. Mereka tantang saya, kalau udah nggak bisa apa-apa pulang, paling buktikan kalau Tuhan hidup. Paling juga sebentar balik lagi. Saudara, saya hanya punya firman Tuhan yang akan merubahkan hidup saya. Dan saudara bisa melihat sekarang satu persatu keluarga saya diselamatkan. Karena memang itulah firman Tuhan. Kalau engkau benar-benar menjadi pelaku firman Tuhan, maka 3 tanda tadi akan menyertai saudara. Next, menurut firman Tuhan sebagai orang percaya, mana terlebih dahulu, surga atau kerajaan Allah yang kita cari saat ada di dalam dunia? Mana coba saudara yang mau cari? Ya kerajaan Allah dulu, pinter ibu gembala. Nggak mungkin kita cari surga dulu, nanti bisa keblinger. Karena kan kita hidup di dunia, ada surga dunia, ada surganya dari Tuhan. Cari kerajaan Allah dulu, maka surga yang dari Tuhan menyertai kita. Terus di sini Matius 6 ayat 9 dan 10 kita udah hafal ini ya. Tuhan Yesus mengajarkan kepada muridnya, kerajaanmu datanglah, ya tadi kita juga nyanyikan. Yesus berharap setiap kita orang percaya mendatangkan kerajaan Allah dalam setiap aspek kehidupan kita, sehingga surga menyertai kita, keluarga kita, pekerjaan kita, usaha kita, apapun itu. Saudara tempatkan Yesus tujuan utama kita, maka saudara akan melihat keberhasilan demi keberhasilan. Hal-hal yang saudara nggak pernah pikirkan, Tuhan akan nyatakan, Tuhan akan berikan kepada saudara yang terbaik berkat-berkatnya. Amin, saudara. Nah, tutup ini, lanjut lagi. Nah, ini saudara, ini agak ngeri saudara. Nanti kita bahas satu-satu, saudara. Ini ngeri ya saudara ya. Nah, nanti setelah saudara lihat ini, saudara mulai introspeksi, saya ada di mana? Buah apa yang saya hasilkan? Karena waktunya udah mau habis, jadi saya nggak jelaskan panjang lebar. Saudara, kalau tadi kerajaan Allah bertahta atas hidup kita, yang ada adalah pujian, penyembahan, ada doa, suka baca firman, kesimpulannya menjadi pelaku firman Tuhan. Dan surga mengelilingi kita, menyertai kita. Itu kalau kerajaan Allah bertahta atas hidup kita. Sudah saatnya manusia rohani kita itu bangun, jangan ditipu daya oleh iblis. Saudara perhatikan di sini. Tetapi kalau kerajaan Allah bertahta atas hidup kita, nah ini beda-beda tipis. Karena sekarang dunia itu menyamarkan, sepertinya dari Tuhan padahal dari setan. Makanya Amsal katakan apa? Ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut atau kebinasaan. Itu yang terjadi hari-hari ini. Makanya saya sampaikan pada saudara, jadi pelaku firman. Kalau saudara jadi pelaku firman Tuhan, salah satunya saudara mesti senang baca firman. Kalau saudara senang baca firman, orang bodoh jadi pinter. Ada ayatnya nggak saudara? Ada. Tuhan akan memakai orang-orang bodoh untuk mempermalukan orang-orang yang pintar di dunia. Oh banyak. Saudara kalau mau pintar tuh baca firman lah. Nah, kembali di sini. Saudara perhatikan di sini. Kalau saudara berada dalam kerajaan setan atau saudara tidak menempatkan Yesus Tuhan ya menjadi tujuan utama, menjadi prioritas, tetapi saudara lebih mengutamakan ini apa mana. Ini ego kita, kedagingan kita. Sidik-sidik, weh ngerti aku kok. Kamu kenal nggak saya? Kamu nggak tahu siapa saya? Sering gitu nggak saudara? Iya, Yesusnya hilang gitu saudara. Jangan bawa Yesus. Kalau orang udah sukanya ngomong gitu, tahu nggak siapa saya? Saya aja nggak tahu siapa kamu. Tatonya akeh. Ya Pak Stefanus, bahwa ini nggak apa-apa, saya juga bertato ya, nggak apa-apa. Tapi setelah saya bertobat, semuanya sampah kata Paulus. Ya, semuanya sampah. Kalau kita itu lebih dalam hal yang positif, kita boleh bangga. Kita memiliki kelebihan dan itu berguna buat semua orang. Dan itu positif, membawa kebaikan. Kita boleh bangga. Kita boleh tunjukkan, wah saya bisa misalnya main gitar, main drum atau pokoknya yang baik-baik. Saudara dicari orang, wis elek
bukan elek ini bukan ini ya. Saya orang suka orang marah seneng. Aku ini nggak ada yang berani sama saya loh. Kenapa? Karena aku itu kalau udah marah ngeri loh, bangga. Ada yang kayak gitu loh, sampai ditunjukin dia itu marah. Kalau udah marah itu bukan lagi setannya itu lebih menakutkan, tapi kalau dia marah malah setannya yang takut gitu loh, karena kesetanan gitu loh saudara. Pernah alami kayak gitu kan? Ketemu orang yang kesetanan, boro-boro setan mau masuk, dianya itu udah lebih dari setan, bangga saudara. Kalau aku udah marah gak ada yang berani sentuh saya. Wong halnya gak baik kok bangga saudara. Orang akan dicari orang deket kita lama-lama jauh, itu namanya berkat Tuhan pelan-pelan menghindari kita. Nah, itu namanya tipu daya iblis. Nah, saudara di sini perhatikan, ada 3 ta: harta, tahta, wanita. Ada kerasukan setan, ada ego atau kedagingan kita. Nah, kerajaan setan memakai tipu daya iblis, Efesus pasal 6 ayat 11 memakai ini saudara. Sehingga saudara perhatikan, sama kasusnya. Kehidupan sehari-hari kita tidak bisa dilepaskan dengan yang namanya ibadah, pelayanan, pekerjaan, keluarga, usaha, persahabatan, hidup kita, bisnis, pertemanan. Kalau bukan Allah yang bertata atas hidup kita, maka buahnya diperhatikan saudara, ngeri sekali saudara. Kita jadi orang yang egois, egosentris, nggak mau tahu orang, yang penting aku. Gampang sekali jadi orang yang suka fitnah. Kita ngomongnya nggak baik-baik itu udah suatu hal yang biasa. Tadi saya bilang, yang nggak baik kok dibanggakan. Kepahitan, dendam disimpan, sampah disimpan terus. Ada kegagalan, ketakutan, kecemaran, percabulan, menghujat Allah. Wah, kalau ini udah yang kasus paling berat nih. Kalau setan sudah menjadi raja kita, kita masuk dalam kerajaannya, kita bisa menghujat Allah loh. Yesus gak dianggap lagi. Orang Yesusan. Pernah gak ketemu orang begitu? Saya dulu pernah berantem sama ibu gembala ya. Saking mentok udah diubun-ubun. Waktu itu saya sampai ngomong gini, orang Yesusan. Mederi itu, aku langsung bertobat nangis. Wah, pokoknya saya menyesal seumur hidup. Saya langsung tarik perkataan saya takut. Iblis itu kan sukanya mendakwa. Tahu kan Alkitab katakan iblis sukanya mendakwa kan? Saya nggak ngerti hukum, tapi saya sedikit mengerti. Kita bisa mendakwa seorang dengan apa? Dengan bukti, alat bukti. Saudara nggak bisa mendakwa Pak Timotius. Kalau Pak Timotius, ini contoh, Pak Timotius mencuri. Saya melihat Pak Timotius mencuri, saya foto. Saya bisa laporkan, saya dakwa. Ini Pak terdakwa mencuri. Buktinya mana? Ini buktinya. Ada fotonya. Kalau saya bilang Pak Timotius mencuri, Pak tangkap dia, buktinya mana? Nggak ada, tapi saya tahu dia mencuri. Itu namanya fitnah. Walaupun mungkin benar, tapi diragukan di pengadilan, nggak dianggap. Tapi kalau ada bukti, ya pasti kena hukum. Nah, iblis begitu. Saat saya ngomong kutuk, saat saya ngomong yang tidak baik, iblis tangkap. Langsung ngomong Tuhan, dia ngomong loh. Iblis melakukan yang tidak baik sama kita, salah nggak? Salah nggak kalau kita misalnya ngomong, wah usahaku, wah pokoknya bangkrut, rugi, terus saudara rugi, saudara marah sama Tuhan gitu? Nggak bisa, wong kita yang ngomong sendiri kok. Wes pokoknya aku cerai lah, aku sama kamu udah nggak cocok, cerai. Terus akhirnya benar-benar cerai, habis cerai menyesal, nyalain Tuhan. Yang salah Tuhan atau kita? Kita, karena apa? Buah yang kita hasilkan adalah bukti-bukti yang ditangkap iblis untuk mendakwa kita. Hati-hati saudara ya. Makanya iblis pakai banyak tipu daya dalam kehidupan kita untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Saudara perhatikan di sini. Yang paling ngeri di sini ada iri hati amarah. Saudara perhatikan di sini. Penyembahan berhala. Nah, jangan pernah main-main lagi dengan hal-hal yang bersifat supranatural lah, nggak mutu itulah. Itu semua tipu daya iblis ya. Jangan. Kenapa? Karena itu adalah tipu daya setan di sini ya. Murtad, nah murtad nggak usah tahu lah. Sihir, hal-hal yang bersifat yang setan-setanan nggak perlu lah. Yang paling parah di sini nih, saudara kalau berada dalam kerajaan setan, saudara akan mengalami kutuk, dikutuk.
Dikutuk itu dalam arti gini loh, berkat Tuhan gak akan sampai di keluargamu, di usahamu, pekerjaan kita, pelayanan kita, ibadah kita, persahabatan kita, hidup kita, bisnis kita, pertemanan kita, nggak nyampe berkat Tuhan. Kenapa? Lah kita di bawah pemerintahan rajanya setan. Kerajaan setan siapa rajanya? Lucifer. Ini Lucifer nih, tulisannya kecil karena di belakang nggak kelihatan. Kerajaan Allah, rajanya siapa? Yesus. Nah saudara yang memilih sekarang, saya tanya dan saudara renungkan, tanya pada diri sendiri. Kok aku usaha dari dulu nggak berhasil? Kok aku kerja dari dulu nggak jadi apa-apa? Kok aku berkeluarga dari dulu cekcok terus? Saudara lihatnya di buahnya saja. Kalau saudara buahnya adalah egois, pemfitnah, kepahitan, kegagalan, ketakutan, kecemaran, percabulan, malah menghujat Allah, menyembah berhala, murtad, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, hati-hati. Saudara sedang dinina-bubukkan sama Tante Lucy. Ya saudara ya, saudara sedang dinina-bubukkan oleh Tante Lucy. Dan saudara akhirnya tahu kebinasaan. Makanya kerajaan setan kasih gambaran itu warna hitam. Hitam nih. Di sana terdapat ratap ketak gigi. Wah gambaran neraka itu banyak banget. Ngeri saudara kalau saya cerita, nanti kita masuk ke sana. Nih saudara, berakhirnya di sini neraka. Endingnya di sini. Jadi kalau saudara hidup sekarang ngakunya orang Kristen, KTP-nya orang Kristen, tapi buah yang dihasilkan setiap hari cuma ini terus. Saat saudara mengakhiri hidup di dunia, jangan pernah saudara berharap ngintip surga. Saudara langsung bablas anginnya begini saudara. Saya bukan promosi saudara, saya bukan jualan obat, tapi saya sampaikan apa yang firman Tuhan katakan.